Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa. Allah kami yang bertahta dalam sorga, kami memanggil namamu, Bapa, oleh karena kami merasakan kasih sayang-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami mau belajar firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat ini. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami pun dilayakkan untuk membaca firman-Mu, dan berikan kami pengertian untuk melakukan kehendak-Mu itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan hidup kami ini pun hanyalah untuk memuliakan Tuhan saja. Berkati seluruh pemirsa, dan berkati kami semuanya dengan kekuatan dan kesehatan. Dan kami percaya perlindungan-Mu bagi kami sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Senin 26 Mei 2025 dengan judul Harapan di Tengah Gejolak. Sebagian besar bahasa dalam kitab Mazmur bersifat simbolis. Tetapi jika menyangkut bahasa yang mengarah pada pengaturan akhir planet kita, kita hanya memiliki sedikit alasan untuk percaya bahwa itu adalah hanya simbolis. Mazmur 46 mengingatkan kita bahwa bumi secara fisik akan sangat terpengaruh oleh kedatangan Kristus kembali. Tetapi bukan hanya bebatuan dan lautan yang akan terpengaruh. Klimaks besar dari sejarah bumi akan berarti kehancuran kerajaan-kerajaan duniawi. Sistem pemerintahan manusia yang menyedihkan, yang telah menyebabkan begitu banyak penderitaan selama ribuan tahun. Pada akhirnya semua kekuatan ini dan semua kejahatan dan penderitaan yang mereka timbulkan pada umat manusia akan berakhir total. Bacalah Yeremia 4 ayat 23 sampai 26. Kita baca ayat 23. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit, tidak ada terangnya. Ayat 24. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Ayat 25. Aku melihat, ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Ayat 26, aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Apakah yang ayat ini ceritakan kepada kita tentang nasib dunia ini? Setidaknya sampai ada langit yang baru dan bumi yang baru, yang tertulis di Wahyu 21 ayat 1. Nubuatan Alkitab menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di dunia ini. Penglihatan Daniel misalnya menunjukkan kepada kita lautan badai di mana bangsa-bangsa dunia bangkit. Angin perselisihan dan peperangan bertiup melintasi lautan bangsa-bangsa bumi, menghasilkan kerajaan duniawi satu demi satu, dan tidak satu pun dari mereka yang dapat menyelesaikan masalah nyata yang menimpa umat manusia. Para pemimpin duniawi yang berani kita percayai hampir selalu terbukti sama berdosa dan egoisnya dengan kita semua. Tak satu pun dari kerajaan yang diperlihatkan kepada Daniel terbukti menjadi rumah yang aman bagi umat Tuhan, meskipun beberapa lebih baik dari yang lain. Tetapi kita tahu bahwa kita memiliki kewarganegaraan di dalam kerajaan Allah, tertulis di dalam Filipi 3 ayat 20. Dan jauh di atas kekacauan planet ini ada tahta yang tidak dapat dipindahkan,
Itu boleh dilihat di dalam Yehezkiel 1 ayat 26. Yesus mengajarkan bahwa dunia akan bergerak ke dalam kekacauan yang lebih dalam ketika kita mendekati saat kedatangan Kristus kembali yang tertulis di Matius 24. Tetapi kita dapat bertahan dalam iman terlepas dari kondisi planet kita, karena kita dapat mengetahui bahwa Tuhan tidak kehilangan kendali dan bahwa Dia akan menepati janjinya. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Tertulis di Mazmur 46 ayat 7 dan 8. Dalam jangka pendek, segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik dan juga tidak akan demikian. Jangka panjang, itu syukur kepada Yesus adalah masalah lain. Tidak diragukan lagi, dunia kita tampak kacau dan di luar kendali. Bagaimanakah seharusnya nubuatan Daniel 7 misalnya membantu kita melihat bahwa pada akhirnya segala sesuatunya akan berjalan baik bagi kita jika kita tetap setia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur berterima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang menjanjikan walaupun langit ini runtuh, tetapi Engkau tetap kekal. Dan dengan kekekalan-Mu itu boleh melindungi kami, supaya kami pun boleh mendapatkan kekuatan dan boleh berdiri pada kebenaran-Mu. Sertailah kami, berkati kami, supaya melalui kehidupan kami pun boleh menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Berkati pemirsa yang mengikuti pembelajaran firman Tuhan ini. Biarlah Tuhan juga berkati seluruh keluarga, dan dengan kesehatan dan kekuatan. Dan malam ini bila mana kami beristirahat, Tuhan juga menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.